Pembahasan soal AKM numerasi kelas 6 SD. Menyatakan bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Level pembelajaran 3. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Soal yang akan dibahas adalah tentang bilangan, yaitu representasi. Dengan indikator menyatakan bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Jumlah soal 4 soal. Nomor 1, bentuk soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar taman di bawah ini. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Kita lihat untuk pernyataan yang pertama, katanya luas taman yang ditutupi oleh batu koral adalah 5 meter persegi. Pada soal, bagian untuk batu koral belum diketahui. Jadi, untuk itu, kita akan mencarinya terlebih dahulu. Caranya, untuk batu koral, satu dikurang 1/6 untuk kolam, bagian kolam yaitu 1/6 dikurang bagian rumput dan tanaman lain 3/4, berarti dikurang 3/4. Kita ulangi lagi, batu koral sama dengan 1 dikurang 1/6 dikurang 3/4. Kita akan mencari bagian untuk batu koral. Kita samakan penyebutnya di sini. Di sini KPK-nya adalah 12. Kemudian 1, 12/12 dikurang. Kemudian 1 kita kalikan dengan 2. Hasilnya 2 dikurang 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya 9. Sama dengan 12 dikurang 2 dikurang 9. Hasilnya adalah 1/12. Jadi bagian untuk batu koral 1/12. Kemudian untuk mencari luasnya, luas untuk batu koral 1/12 kita kali dengan luas taman. Luas taman yaitu 60 meter. 60 meter persegi maksudnya. 60 meter persegi. 1/12 dikali 60 meter persegi. Ini kita bagi saja, 60 kita bagi dengan 12. Hasilnya di sini 5. 1 dikali 5, 5. 5 meter persegi. Jadi pernyataan yang pertama adalah benar. Untuk pernyataan yang kedua, kita buktikan lagi. Luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Di sini kita perhatikan saja bagiannya. Untuk batu koral, adalah 1/12 bagian. Kemudian untuk
luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Di sini kita buat rumput dan tanaman lain. Dan tanaman lain. Yaitu kita lihat berapa bagian. Ada 3/4 bagian. 3/4. Kemudian kita bandingkan yang batu koral dibanding dengan rumput dan tanaman lainnya. 1/12 titik-titik 3/4. Jadi kita bandingkan, di sini kita bisa menyamakan penyebutnya. 1/12 titik-titik 3/4. Kalau penyebutnya kita jadikan 12, maka sama-sama kita kalikan dengan 3. 3 dikali 3 9, 4 kali 3 12. 1/12 dibanding dengan 9/12 lebih kecil. Berarti 1/12 lebih kecil dari 3/4. Seharusnya luas taman yang ditutup batu koral lebih kecil atau lebih sempit jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Berarti pernyataan ini adalah salah. Soal nomor 2, bentuk soal pilihan ganda. Taman. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. 3/8 bagian taman digunakan untuk kolam. 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam adalah, jadi kita perhatikan yang bagian untuk kolam adalah 3/8. 3/8 dikali luas tamannya adalah 58 meter persegi. 3/8 dikali 58 meter persegi, hasilnya adalah 21,75 meter persegi. Jadi luas taman yang digunakan untuk kolam adalah 21,75 meter persegi. Jawabannya adalah C. Nomor 3, bentuk soal uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Pada label kemasan minuman di atas, dalam 100 ml terdiri dari titik-titik mililiter sari buah apel. Kita perhatikan di sini ada komposisinya sari buah apel 36%. Kita perhatikan pada bagian ini 36%. Jadi 36% untuk sari buah apel. Untuk mencari dalam 100 ml terdiri dari berapa mililiter sari buah apel, caranya 36% kita kalikan dengan 100 ml. 36 per 100 dikali 100 ml. Kemudian 100 dengan 100 bisa kita bagi, hasilnya 1. 36 kali 1, 36 ml. Jadi jawabannya, pada label kemasan minuman di atas, dalam 100 ml terdiri dari 36 ml sari buah apel. Nomor 4, bentuk soal uraian tertutup. Perhatikan kemasan berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel?
Kita perhatikan lagi, seri buah apel di sini letaknya, keterangan pada komposisinya 36%. Berarti 36%. 36% ini jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa adalah 36/100. Kemudian 36/100 ini kita sederhanakan. 36/100. Ya, caranya kita sama-sama bagi dengan FPB-nya. FPB dari 36 dan 100 adalah 4. Berarti bagi dengan 4. 36 dibagi 4, 9, per 100 dibagi 4, 25. Hasilnya 9/25. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan seri buah apel? Jawabannya adalah 9/25.